Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Awif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebingungan, dengan keprihatinan. Ya sebenarnya seprihatin dua hal kita melihat timnas Indonesia kita yang kalah dengan Vietnam. Bukan masalah skor dan bukan masalah kalahnya, tapi masalah dengan cara bermainnya, cara gameplay yang diterapkan di lapangan, cara pemain-pemain menerapkan instruksi dari pelatih, dan cara sikap timnas Indonesia yang berkunjung ke Vietnam. Seakan-akan menurut gua kita datang bukan bener-bener bukan buat menang ya, tapi buat jadi samsak menurut gua ya. Sorry to say ya, timnas kalau lagi kurang ya pasti gua kritik, dan nanti gua akan bahas mungkin di episode selanjutnya nanti ya. Tapi kali ini karena apa? Gue mau membahas Barcelona yang kalah di kandang sendiri berhadapan dengan Leganes. Ya, yang mana Barcelona untuk saat ini ya dia berada di puncak klasmen La Liga. Ya, di peringkat 1, sementara Leganes gara-gara menang kemarin dia ada di peringkat 15. Barcelona selalu kesulitan berhadapan dengan tim-tim yang tidak mau menyerang. Barcelona selalu kesulitan dan tidak bisa menembus tim-tim yang bertahan total, yang ultra defense bin parkir bus. Bukan apa-apa masalahnya. Kalau Barcelona bermain terus seperti ini, menurut gua Barcelona sangat tidak layak untuk juara La Liga. Ya, dia udah 1,5 bulan di Camp Nou, di Olympic Stadium, tapi belum menang-menang. Kalau Barcelona dengan cara bermain seperti ini, tapi Barcelona ujungnya menang, berarti ada penurunan kualitas dari tim-tim La Liga. Yakinlah gua ya, kalau Barcelona juara dengan cara bermain seperti ini, ntar seri, ntar kalah, menang, seri, kalah, ntar menang, seri, kalah, menang, berarti pesaing-pesaingnya juga lagi turun. Cuma sepertinya itu tidak terjadi karena apa? Karena pun Barcelona tidak bisa memanfaatkan Real Madrid yang baru saja imbang juga berhadapan dengan Rayo Vallecano. Rayo Vallecano juga salah satu tim yang sangat sulit dikalahkan oleh Real Madrid sejauh ini, ya. Dan yang menarik, Atletico Madrid yang 5 pertandingan ini win terus, win, merangsek tiba-tiba ke peringkat 2. Jadi posisinya adalah sekarang Barcelona udah 18 game ya. Atletico dan Real Madrid baru 17 game. Mereka masih menyimpan satu match, mereka masih menyimpan satu pertandingan, tapi poin selisih 1. Barcelona dengan Atletico Madrid selisih 1, Barcelona dengan Real Madrid selisih 2. Jadi apabila mereka menjalani match di akhir musim, tetap mereka masih menyimpan di akhir tahun ini dia masih menyimpan satu match. Jadi kalau misalkan anggaplah Atletico Madrid menang dan Real Madrid menang, dan dia menggunakan postpone sudah dilanjutkan, itu yang terjadi adalah Barcelona sekarang di peringkat 3. Satunya Atletico Madrid, duanya Real Madrid, tiganya Barcelona. Kalau dibilang makin seru. Ya, tapi secara perebutan juara memang lebih seru, tapi secara peningkatan kualitas La Liga itu menurun. Ya. Kenapa nanti gue kasih alasan? Buset bang, segitunya lu mendiskreditkan Barcelona katanya. Enggak, ini makanya pasang kuping terang-terang buat fans Barcelona, karena ini mungkin agak cukup sadis hal-hal yang gue bahas ya, buat pemain juga, buat pelatih, buat Sork ini adalah asisten dari si Hansi Flick ya, Hansi Flick yang kena kartu merah gara-gara tangannya. Gue nggak tahu protes seperti apa. Tapi ada Vini juga yang protesnya sampai kayak gitu. Ada beberapa pelatih lain yang kalau protes nggak di kartu merah. Ini gue ngerasa memang ya, ini pure bro. Gue nggak mau menyalahkan wasit. Tapi kondisi sekarang memang wasit lagi nggak bikin angin ke Barcelona. Maksud gue gini, wasit sekarang lagi banyak merugikan Barcelona. Ya, gue nggak mau menyalahkan itu. Gue lebih fokus mending cara main Barcelona ya. Jadi lu salah orang kalau gue bilang apa-apa nyalahin wasit. Enggak. Gue nyalahin pemain. Kenapa pemain nggak bisa golin? Kenapa tim nggak bisa menang? Ya, terlepas dari wasit aneh keputusannya, gue
nggak terlalu peduli sebenarnya. Itu aja yang jadi fokus gue. Oke? Langsung aja kita ulas pertandingan antara Barcelona yang berhadapan dengan Leganes di di Olympic Stadium atau Montjuic Stadium. Jadi absen-absen dulu dari Sabang sampai Merauke. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang lagi kuliah atau lagi masih sekolah semoga diberikan nilai yang bagus sehingga diterima di kampus, universitas dan kantor yang kalian inginkan. Oke? Absen, baru upload lagi, langsung aja let's go. Kita review Barcelona berhadapan dengan Leganes dengan skor 1-0 dimenangkan oleh Leganes. Langsung gue buka dengan statement gue bahwa ketika gol pertama Barcelona sudah kalah. Ketika gol pertama ya bola heading. Setelah itu kita tidak melihat Barcelona ingin menang dari segi apapun. Dari segi pemain membuang banyak peluang, dari segi pemain banyak yang salah passing, ya dari segi kepelatihan narik pemainnya aneh-aneh banget, ya dari segi angin keberuntungan juga tidak berpihak kepada Barcelona. Jadi dari segi gameplay Barcelona ketika kebobolan dan ketika tertinggal skornya, bahkan dia udah nggak tahu mau ngapain di lapangan. Ya, kalau emang udah nggak tahu mau ngapain di lapangan, babak kedua nyerah aja, nggak usah dateng. Ya, kalau nggak mau capek babak kedua nggak usah dateng. Kecetak gol. Ada sedikit pergantian memang Kubarsi di Eric Garcia. Ya, sebenarnya nggak terlalu terlihat beda karena memang Leganes ini nggak mau nyerang, memang Leganes ini nggak mau keluar. Ya. Tapi di lini depan, ya Allah, Lewandowski buang-buang peluang yang harusnya gol, dia nggak gol. Yamal sama Rapinya memang lagi underperform, cuma underperformnya mereka masih tetap bisa gendong Barcelona, dan ketika mereka masih bisa tetap menggendong Barcelona, Yamal ditarik, Pedri, Casado, kesian banget si Pedri. Casado pun sebenarnya lagi underperform. Pedri berjibaku sendiri, bahkan Pedri sampai ngomong, saya sebenarnya kesel, saya sebenarnya marah. Ya, banyak peluang yang tercipta namun kita tidak bisa konversikan menjadi gol. Kita harus ingat lagi bahwa ketika kita main, ya kita harus meraih 3 poin. Kita harus manfaatkan kesempatan sekecil apapun. Itu yang tidak ada lagi di Barcelona. Nah, selebihnya apa? Kalau gue bilang memang Barcelona udah kehabisan ide, kehabisan akal. Selain bermain dari Lamine Yamal atau bermain dari Rapinya. Ya, Olmo pun underperform, semenjak gigi patah underperform. Memang sebenarnya harusnya ada beberapa kayak yang Rapinya didorong itu, kalaupun itu nggak penalti tolong dicek VAR. Ya. Tapi udahlah, kan gue bilang gue nggak mau peduli yang seperti itu. Ya banyak pemain guling, itu mah udah pasti. Maksud gue, kita nih harusnya Barcelona nih udah tahu nih, Hansi Flick, Barcelona orang-orang udah tahu kalau ketemu lawan yang peringkat 10 ke bawah, bahkan ya peringkat 15 ke bawah, dia udah pasti main low block ya. Kalau imbang, dia gincer imbang nih, imbang pun dia berhasil. Kalau menang, kalau cetak gol ya bonus. Yang terjadi masalah adalah si Leganes semalam tahu gimana caranya biar nggak kebobolan. Barcelona nggak tahu caranya gimana cetak gol. Tuh yang terjadi semalam. Jadi Leganes udah tahu gimana caranya dia biar nggak kebobolan. Barcelona nggak tahu gimana yang cara cetak gol. Tapi cara yang Leganes tidak duga-duga adalah dia mencetak gol. Jadi sehingga Barcelona ya udah kalah di situ. Kalah dari segala kalah-kalahnya kalah. Kalau main lawan tim yang middle ke bawah, itu dia udah pasti low block. Itu dia udah pasti kalau jatuh guling-gulingan. Itu dia udah pasti main jail-jail. Jail-jail tuh banyak. Jail-jail ngulur-ngulur waktu, jail-jail jatuh di tanah terus dia tiduran, jail-jail ketika bola udah dipassing ngejorokin lawan, jail-jail ketika lagi ada free kick, foul buat Barcelona, bolanya ditendang dulu, dia
ngerusak momen itu banyak. Bahkan strategi gue menganggap ya memang benar yang dilakukan Leganes untuk melawan Barcelona seperti itu. Ketika momen Barcelona lagi nyerang, tiba-tiba ada pergantian pemain, lu pasti kesel kayak anjing momennya ini lagi bagus, tiba-tiba ke stop ada pergantian pemain. Ya itu yang harus sebenarnya bukan kita kesel sama Leganesnya, tapi gimana caranya ngembongkar nih ke parkir bus, gimana caranya kita bikin nih pemain keluar. Nah, salahnya adalah memang kebobolan duluan. Mau nggak mau 11 pemain di situ di kotak penalti. Formasinya itu 9-1. Ya, 10 sama kiper. Jadi 9 back, 1 penyerang. Penyerangnya juga di depan final third dari Leganes. Ya, cuman bukan masalah itu yang jadi fokus kita. Gimana lu cara ngembongkar? Ya, bola lu kasih kek. Ya apa? Lu siap sama counter attack kek. Jadi 2 orang copot. Shooting jarak jauhnya mana? Nggak ada. Vietnam golin Indonesia gara-gara shooting jarak jauh. Untuk tiang, ini nggak ada yang berani shoot jarak jauh. Pedri bagus banget, akselerasi bagus, dia meliuk-liuk bagus, ngelewatin 1-2 pemain bisa, ngasih assist bisa, ngasih passing bisa. Kalau mau ditingkatkan lagi, ya antara Pedri, Olmo, dan Casado, latihan untuk shoot jarak jauh, shoot dari luar kotak penalti. Buat apa? Buat nanti ketika buntu, ya lu melakukan spekulasi dari luar kotak penalti, setidaknya kalau ada bola deflect, skrimming masih dapat second ball-nya. Atau ketika ada bola skrimming, ya untung-untungan lagi di situ. Itu kan namanya percobaan. Bola atas sudah sering, back Leganes 9. Ya. Lamine Yamal megang bola 3 yang rebut. Lu bayangin 17 tahun setiap megang bola 3 orang yang cover. Sebelah kiri, waduh, Barcelona tuh main kayak nggak punya pemain yang di sebelah kiri. Asli. Maksud gue untuk selevel Barcelona yang pengen juara La Liga, mungkin pengen juara Copa del Rey, mungkin pengen juara Liga Champions. Kalau ini tim pincang menurut gue. Di sebelah kiri nggak ada ya, baik itu back kiri, full back kiri yang bisa bertahan menyerang dan passing, ataupun flank kiri. Ya, kalau mau Ferran Torres coba di situ silakan, kalau mau coba Pablo Torre di situ silakan, tapi ini nggak ada, nihil. Untuk sekelas Barcelona yang mau bersaing sama Liverpool, sama siapa lagi, sama Madrid Liga Champions, sama tim-tim yang lagi bagus lah ya di Liga Champions, nggak bisa begitu, nggak bisa. Main timpang, main pincang. Pedri yang bilang tuh, ketika lu punya kesalahan sekecil apapun, maka hukuman dan ganjarannya itu sangat luar biasa. Ya itu makanya. Coba kita review sekarang. Itu secara pertandingan ya, secara keseluruhan. Ada peluang Lewandowski yang nggak bisa jadi gol. Ada yang harusnya dicek VAR dulu, nggak penalti pun nggak apa-apa. Ada salah passing dari Balde, itu udah pasti. Ada pergantian yang menurut gue kurang serk sama pergantian dari Sork. Kan nama caretakernya Sork. Lalu juga pemain underperform, itu faktor-faktor Barcelona. Kita main dari belakang, Iñaki Peña sebenarnya nggak keuji banyak selain kebobolan. Udah, gue mah kesian sama kiper Barcelona gitu. Jadi karena siklusnya kan seperti itu terus ya, serangan dari lawan dikit tapi gol, karena probabilitas cetak golnya besar, apalagi kemarin kan heading kan, nggak ada salahnya buat mainin Szczęsny ya, karena kalaupun kalah Szczęsny pun bakal main seperti Iñaki Peña. Kalau menang Szczęsny bakal kelihatan ya. Jadi sekalah-kalahnya Barcelona ya itu Eric Garcia dan Inigo Martinez. Gue deg-degan sebenarnya Eric Garcia ya, kayaknya ya kalau kita lihat cuplikannya ada yang jatuh ketika gol, yang jatuh Eric Garcia deh. Dan Eric Garcia ini dia nggak bisa passing bola ya, dia bisanya buang bola. Jadi harus Inigo Martinez, dan dua-duanya larinya pelan. Untung nggak ada serangan-serangan Spartan yang dilakukan sama Leganes. Konde bagus, Konde kesian naik turunnya bagus, pas defense juga bagus, untuk nutup bolanya bagus. Cuma emang lagi nggak hoki aja. Ya dia udah bisa passing ke lewanya lagi. Bisa gak sih dua-duanya lagi sama-sama klop gitu, kayak misalkan Konde lagi bagus, lewanya lagi bagus gitu, biar nyetrumnya dapet. Ya ini kan salah satu mulu, Konde bagus, lewa enggak, lewa bagus, Konde jelek. Itu kan, Lamine Yamal lagi underperform. Ini Lamine Yamal underperform gue wajar lah. Ya dia
man of the match banyak banget, ratingnya bagus, tapi sekalinya turun gue sangat mewajari ya, tapi sangat disayangkan juga pas udah kebobolan gue ngerasa udah Barcelona kalah, dan gue ngerasa ketok palu Barcelona kalah tuh pas Lamine Yamal diganti. Mau ngapain lagi, yang gocek satu orang yang kita perlukan udah nggak ada ya, mau ngapain lagi, pertanyaannya kayak gitu. Itu emang harus diganti. Misalkan oke, Lamine Yamal, ya udah emang harus kalah berarti pertandingan semalam kalau polanya kayak gitu. Nah di kiri Balde nih, ya Allah, Balde gini, maksud gue kan ini udah 21-an ya Balde ya, jadi seharusnya dia tuh udah bisa yang namanya passing, karena La Masia nggak mungkin nggak ngajarin passing, La Masia nggak mungkin nggak ngajarin short pass, La Masia nggak mungkin gak ngajarin ngoper bola. Karena kekuatan La Masia kan peganglah bola sekuat mungkin. Kalau lu pegang bola, lu gak bakal kebobolan. Udah 21 tahun, maksud gua lu setahun lah mengorbankan diri lu untuk latihan passing. Gak mati kok, gak meninggal. Karena lu lari punya, gocek orang bisa, defense pun kadang lu bagus gitu. Passing lu, Balde gue bakal mengamini, gue bakal nggak marah sama Balde, ya, nggak kesel sama Balde. Kalau Balde pas preskon tiba-tiba ngaku, mohon maaf sebenarnya saya ini buta warna dan buta temen, baru gue, oh pantesan, ya udah main aja lah, yang penting lari, ya. Balde ngomong tuh tiba-tiba, guys sebenarnya saya buta warna, makanya saya sering salah passing. Nah, baru ketahuan penyebabnya apa. Karena nggak mungkin di Barcelona nggak bisa passing. Inaki Peña, kiper, harusnya nangkep bola, ini bola, bisa passing. Pique dulu, baru pindah lagi dari MU. Mainnya kan asal potong, clearance, bola direct, bisa passing. Siapa sih pemain Barcelona yang nggak bisa passing? Kayak rekor dah, kayak Balde pengen ngasih sejarah buat Barcelona sebagai pemain Barcelona yang gak bisa passing. Sepuyol-puyolnya geradak geruduk aja minimal ada tenangnya, bisa passing. Iya deh, gak ngerti itu gue. Gak ngerti. Dulu, gue malas nyari pemain yang gak bisa passing, hampir gak ada di Barcelona. Cuman Balde lah orangnya. Nah, kita ke tengah, ini kesian gue sebenarnya. Ini lu lihat dong, kalau lagi turun yang ambil bola tuh Pedri sama Casado. Lagi turun, memang dia mengerjakan tugasnya sebagai gelandang, tapi kadang gue kesian ngeliat dia, gila, kayak yang harusnya ini bukan tugas dia gitu. Jadi tugasnya Pedri sama Casado. Nggak ada orang lagi yang bisa ngeliak-ngeliuk selain Lamine Yamal gitu kan. Rapinya bisa gocek, cuman kadang kaku, nggak bisa. Jadi gue kesian sama double pivot ini, memang harus ada pergantian, kayak entah jangan-jangan Kubarsi taruh di tengah bisa gitu, daripada lu taruh Eric Garcia di tengah gitu jadi 5 back sih oke, cuma ngacak. Kubarsi kayak lebih smart deh dari Eric Garcia dari tengah. Kubarsi main pun nggak ngubah apa-apa pas terakhir. Nah lanjut, Lamine Yamal susah bro ini kalau ketemu low block ya. Kayaknya di YouTube gue ketika gue masih gondrong, lu ketemu tim parkir bus, apalagi tim parkir bus La Liga yang udah nggak peduli dia mau nyerang, ya Maradona campur Pele pun belum tentu bisa tembus itu parkir bus Rayo Vallecano, parkir bus Leganes, parkir bus siapa lagi yang parkir Atletico dulu, nggak bisa. Itu emang udah goalsnya dia adalah jangan sampai kebobolan. Itu Pedri, Casado memang harus banyak lagi bola shoot dari luar kotak penalti. Latihan lah kaki, main kaki. Nah Olmo gue nggak tahu nih drop dia kenapa. Olmo beberapa match ya yang harusnya dia ini bisa jadi pembeda, dia bisa jadi orang-orang yang ajaib gitu bareng Pedri gitu, tapi dia ini nggak kelihatan. Jadi buat nyetrum Lewa nggak bisa. Lewa juga lagi drop banget dan wajar diganti, cuman sayang lah gantinya kan Ferran gitu. Yang masih baru mau struggle gitu. Teman-teman lainnya udah dapet picknya lagi, dia masih baru mau struggle. Jadi agak susah. Pergantian pemain. Kalau kita mau bikin pertandingan lebih seru, kalau kita mau bikin pertandingan lebih jadi Copa America, mainin Gavi nggak apa-apa. Kalau kita udah unggul 3-0, mainin Gavi nggak apa-apa. Tapi kalau kita lagi ngejar gol
Please nonton lagi semenjak Gavi sembuh dari ACL. Bisa gak kontribusinya apa dia? Ya. Ada yang ngeliat Gavi gak? Ini fans-fans Gavi lagi. Ketika Gavi masuk ada yang ngeliat Gavi gak? Hilang. Gak kelihatan. 5 kali touch itu 5 kali passing apa ya? 5 kali passing 5 kali salah. Jadi udah stop berpikir kalau Gavi ini dia bisa mengejar ketertinggalan, ya. Jangankan mengejar ketertinggalan, menjaga keunggulan kalau selisihnya masih satu, ada satu pemain yang error. Entah siapapun error, tapi kemarin yang imbang itu memang errornya di Gavi. Pikir lagi lah, dikit tuh direkam di memori, simpen, bikin DVD kek, ditonton. Nggak ada kayak gitu. Kalau lu mau ngejar ketertinggalan, Pablo Torre chance-nya nih lebih besar. Dia lebih bisa lewatin 1-2 pemain, dia lebih bisa ngumpan, dia lebih bisa berani buat shoot. Kita mau ngejar ketertinggalan, bukan mau nabrak-nabrakin orang. Kalau mau nabrak-nabrakin orang, pasang Gavi. Tanpa kompromi. Itu. Lalu juga di Fermin Lopez kan bilang Fermin Lopez belum nyetel. Ferran Torres, gue masih sepakat sama beberapa yang komen di YouTube gue bahwa Torres kemarin gue lihat hoki gitu. Pun itu hoki yang nggak apa-apa gitu. Cuman bagi gue Ferran Torres di antara yang lain udah nemu peaknya, Ferran Torres doang yang masih struggle. Bukan masalah kemarin Ferran jelek lu hujat, tapi Ferran bagus lu puji. Lu baru nonton YouTube gue berarti. Udah selebihnya itu aja sih, nggak ngubah ya. Pau Victor masuk nggak ngubah. Jadi seperti yang gue katakan, Barcelona sudah kalah dari kebobolan di menit awal. Dan semakin parah kekalahan Barcelona semakin mengiyakan ketika Lamine Yamal diganti. Udah itu aja buat gue, selebihnya gue udah uraikan. Kalau gue mau lempar pertanyaan ke kalian, apa pelajaran yang diambil dari kekalahan Barcelona? Dari kalah lawan Leganes Barcelona 1-0, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yang paling memorable di pikir lalu dan mungkin apa yang bisa harus diubah sama Barcelona. Gitu aja dari gua, sampai ketemu lagi. Barcelona masih ada 1 match di akhir tahun ini berhadapan dengan Atletico Madrid. Nah, menurut pandangan gue pribadi, Barcelona memang harus turun dulu. Ya, harus turun buat evaluasi. Mending kita yang ngolah-ngolah ngejar yang di atas nanti. Daripada kita di atas belum bisa, belum siap, konsisten, belum siap, masih pincang. Jadi gue sangat, bukan mendukung, gue sangat nggak apa-apa. Gue sangat justru seneng Barcelona turun dari puncak klasemen. Karena kalau mainnya kayak gini terus, ya terus dia juara La Liga, ya seneng. Cuma turun aja kualitas La Liga gitu. Ini biar persaingan makin bagus, biar Barcelona introspeksi, biar Barcelona ngelihat apa kesalahannya. Ya bagus lah kalau Atletico Madrid nanti di match Januari, postponnya udah dilangsungin. Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona. Silakan bersaing lagi di awal tahun di paruh musim. Oke, gitu aja. Apa yang kita dapat dari pertandingan Barcelona yang kalah 1-0 lawan Leganes? Silakan di komen. Sehat-sehat selalu. Sampai ketemu di pertandingan dan konten-konten berikutnya. Vamos!